aku Naila. Dan hari ini, aku resmi menjadi istri dari seorang lelaki yang bahkan tak ku kenal sepenuhnya. Pernikahan ini bukan karena cinta, bahkan bukan karena aku ingin menikah. Ini hanyalah satu-satunya jalan keluar dari neraka yang mengendap lama di keluargaku. Utang dan aib yang bisa membunuh reputasi kami dalam sekali embus. Aku duduk diam di balik tirai ruang akad, mengenakan kebaya putih yang terlalu ketat hingga dadaku sesak, bukan karena potongannya, tapi karena kenyataan hidup yang memaksa napasku pendek. Di hadapanku, pria itu duduk tenang, Arfan. Wajahnya tenang, senyumnya sejuk, tapi dingin. Terlalu dingin. Seperti seseorang yang tahu bahwa ia sedang memenangkan permainan besar. Aku terima nikahnya Naila binti Hashim dengan mas kawin tersebut tunai. Suaranya mantap, terlalu mantap untuk seorang pria yang menikahi perempuan asing tanpa cinta. Suara para saksi bersahutan, mengiyakan, semua terdengar seperti gema dari dalam gua. Hampa, tanganku bergetar saat cincin itu disematkan di jari manisku. Bukan karena bahagia, tapi karena aku baru saja menandatangani kontrak hidup yang tak bisa kucabut kembali. 2 minggu sebelum hari ini, hidupku adalah potret keluarga pura-pura bahagia. Ayahku, Pak Hashim, dikenal sebagai pebisnis mebel yang sukses di kota ini. Tapi semua itu hanya kedok. Di balik, tumpukan kayu dan showroom megah, ada utang miliaran yang belum terbayar. Investasi bodong, kata ibu. Tapi aku tahu lebih dari itu. Ayah ikut bermain di bisnis gelap. Uang cepat. Riba. Dan kini ia dihantui oleh rentenir yang tak segan, mengancam keselamatan kami, dan ibuku, wanita yang selama ini kuteladani karena ketegarannya, ternyata menyimpan aib besar. Aib yang hanya butuh satu orang membuka mulut untuk menghancurkan kami. Ketika surat somasi datang dan rentenir mulai menagih dengan cara kasar, ibuku memanggilku ke kamar dan menangis untuk pertama kalinya dalam hidupku. Kita tak punya pilihan. Nei, kalau aib itu terbuka, kita semua hancur. Ayahmu bisa dipenjara, kita bisa kehilangan rumah ini. Jadi, tanyaku lirih, walau sudah tahu arahnya. Arfan, dia datang membawa solusi, tapi dengan syarat. Aku harus menikah dengannya? Ibu mengangguk, matanya merah. Dia akan lunasi semua utang, tapi kau harus menikah dengannya. Sekarang, aku tak mengerti mengapa pria sekaya Arfan ingin menikah dengan perempuan biasa sepertiku. Tapi aku tak punya waktu untuk bertanya. Aku tak punya kemewahan untuk memilih. Hanya waktu sempit dan tekanan yang membuat logika jadi barang mewah. Usai akad, aku duduk di kursi pelaminan sendirian. Tak ada iring-iringan musik. Tak ada tawa atau joget kebahagiaan. Ini bukan pesta. Ini eksekusi pernikahan. Arfan duduk di sampingku, sopan. Ia sesekali tersenyum, ramah di depan para tamu yang hanya terdiri dari keluarga terdekat dan orang-orang kantor notaris. Tapi ada jarak tak kasat mata di antara kami. Seperti 2 orang asing yang terjebak dalam sandiwara besar. Naila, bisiknya saat kami berdua berada di mobil, pulang dari tempat akad. Mulai hari ini, kau adalah istriku. Tapi jangan berharap lebih. Kita hanya akan menjadi pasangan di atas kertas. Aku menoleh pelan. Aku pun tidak berharap lebih. Kami saling menatap sebentar, dingin. Sepasang pengantin yang tak saling mencintai, tapi terikat oleh kontrak takdir yang aneh. Malamnya, aku menangis sendirian di kamar yang terlalu mewah untuk gadis kampung sepertiku. Kamar pengantin yang tak diisi cinta, hanya formalitas. Arfan tidak masuk ke kamar. Ia tidur di kamar sebelah, katanya. Aku lega, tapi sekaligus merasa seperti ditolak mentah-mentah. Aneh, memang, tapi hatiku tidak bisa diam. Aku melihat cermin besar di hadapanku. Di sana, pantulan wajahku bukan seperti Naila yang dulu. Aku sudah berubah. Mataku menyimpan rahasia, bibirku kaku. Aku seperti boneka, dijual oleh keadaan, dibeli oleh seseorang yang entah apa maksudnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku berbisik pada diri sendiri.
Aku menikah bukan karena cinta. Aku menikah karena dosa orang lain. Tapi siapa yang akan menebus luka ini? Pagi setelah akad, aku bangun di kamar yang asing. Langit-langitnya tinggi, berwarna gading, lampu kristal menjuntai seperti tetesan air beku. Kamar ini terlalu megah untukku, dan terlalu dingin untuk disebut rumah. Aku menatap ke arah samping tempat tidur. Kosong. Sepi. Hanya aku di sini. Wajah Arfan tak terlihat sejak tadi malam. Tak ada ketukan pintu. Tak ada suara langkah kaki. Ia seperti tak peduli bahwa ia baru saja menikah. Aku berdiri dan berjalan pelan ke arah balkon. Pemandangan perumahan elit terhampar di depan mataku, namun tak ada yang terasa menenangkan. Di balik semua kemewahan ini, aku tahu aku tak pernah benar-benar diterima. Bukan sebagai istri, mungkin hanya sebagai alat Arfan baru muncul menjelang siang. Ia mengenakan setelan kasual, aroma parfumnya mahal, langkahnya tenang, terlalu tenang untuk pria yang baru saja menikah kemarin. "Selamat pagi," katanya sambil duduk di ruang makan, tanpa menatapku. "Selamat pagi," jawabku pelan. Kami makan dalam diam, hanya suara garpu dan piring yang terdengar. Aku mencoba memahami ekspresinya. Tidak ada kemarahan, tapi juga tak ada kehangatan. Seolah-olah aku ini hanya tamu di rumahnya. Sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa kau memilih aku?" Ia berhenti mengunyah, lalu mengangkat kepalanya perlahan, matanya menusuk. "Aku butuh istri, kau butuh solusi." Jawaban itu membuat lidahku keluh. Jujur, tajam, dan menyakitkan. "Jadi, kita hanya akan hidup seperti ini?" Tanyaku lagi. "Kita akan hidup baik-baik saja selama kau tahu batas," katanya pelan. "Kau tak perlu mencintaiku. Aku pun tak akan mencintaimu. Tapi kita akan terlihat sempurna di depan orang lain. Itu cukup kan?" Aku mengangguk. Padahal hatiku mencelos. Ya, cukup. Bagi orang lain. Tapi tidak bagiku. Hari-hari berikutnya adalah serangkaian rutinitas aneh. Aku bangun, makan, duduk diam, membaca buku putih dan menunggu. Menunggu apapun yang bisa memberiku jawaban tentang siapa sebenarnya Arfan. Ia bekerja dari rumah. Ada ruang kerja khusus yang tak boleh kusentuh. Dan ada satu kamar di lantai atas yang selalu terkunci. Setiap kali aku bertanya tentang itu, dia hanya menjawab singkat, "Bukan urusanmu." Semakin aku melihat sikapnya, semakin aku tahu ada rahasia besar di rumah ini. Arfan terlalu tenang, terlalu terstruktur, seperti seseorang yang menyimpan dendam, tapi membungkusnya dengan formalitas. Suatu malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah ruang pesta yang penuh orang, dan semuanya memandangku dengan tatapan benci. Mereka menunjukku, berbisik, "Itu perempuan itu, anak dari perempuan itu." Aku terbangun dengan peluh dingin, nafasku memburu. Dan saat itulah aku menyadari, aku hidup dalam cangkang. Aku bukan hanya menutupi aib keluargaku, tapi juga sedang menjalani hukuman yang entah untuk kesalahan siapa. Sore itu, aku diam-diam masuk ke dapur dan bertanya pada salah satu pembantu rumah tangga bernama Mbak Rina. Usianya sekitar 40-an, ramah tapi terlihat hati-hati jika bicara. "Mbak, Arfan sering begini ya, diam tertutup." Mbak Rina terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Pak Arfan memang jarang dekat dengan siapapun, apalagi setelah kejadian dulu." Aku menajamkan telinga. Kejadian, ia buru-buru membuang pandang. "Saya nggak tahu banyak, Mbak. Tapi katanya, dulu keluarga Pak Arfan sempat kena skandal besar. Ibunya meninggal, adiknya juga. Terus ayahnya dipenjara. Itu semua katanya karena satu perempuan." Dek. Hatiku bergetar. "Apa kau tahu siapa perempuan itu?" Mbak Rina menggigit bibir, lalu menggeleng. "Saya cuma dengar-dengar." "Maaf ya Mbak Naila," aku mengangguk, pura-pura santai. Tapi pikiranku kalut. Adik, penjara, skandal, dan perempuan yang jadi penyebabnya? Apakah ini ada kaitannya dengan ibuku? Malam itu, aku duduk termenung di ranjang. Kupandangi cincin di jari manisku.
simbol suci bagi sebagian orang. Tapi bagiku, ini hanya rantai emas yang tak bisa kulenyapkan. Arfan masuk kamar untuk pertama kalinya, tapi hanya untuk mengambil jasnya yang tertinggal. Arfan, panggilku pelan. Ia menoleh, tapi tak bicara. Kalau suatu hari kau ingin bercerai, bilang saja. Aku tak akan memohon. Ia menatapku lama, lalu tersenyum miring. Kau terlalu cepat bicara soal akhir, Naila. Kita baru mulai. Setelah itu ia pergi, meninggalkanku dengan gemetar yang tak bisa dijelaskan. Karena entah kenapa, senyuman itu membuat punggungku dingin. Ada sesuatu di balik semua ini. Sesuatu yang belum ku tahu. Tapi aku bisa merasakannya. Pernikahan ini lebih rumit dari sekadar menutupi aib. Aku duduk berjam-jam di tepi ranjang. Cahayanya temaram, hanya diterangi lampu meja kecil yang menyala redup. Cincin di jariku terus berputar. Aku mainkan dengan gelisah. Rasanya seperti sedang memakai beban. Bukan perhiasan. Apa aku terlalu naif, berpikir semua ini akan berlalu seperti mimpi buruk yang bisa kulupakan keesokan harinya? Aku kira setelah menikah dan utang keluargaku lunas, aku bisa bernapas. Tapi tidak. Semakin hari aku merasa seperti tikus percobaan dalam eksperimen yang tak kukenal. Arfan, suamiku, lelaki yang bahkan belum pernah menyentuhku sekalipun, menjaga jarak seolah aku ini racun. Tapi lebih dari itu, dia tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Dan aku semakin yakin, pernikahan ini bukan hanya tentang utang keluargaku, ada hal lain, sesuatu yang lebih kelam. 3 hari kemudian, saat aku tengah membaca buku di perpustakaan kecil di rumah ini, sebuah bingkai foto jatuh dari rak tinggi. Kaca bingkainya pecah. Aku buru-buru memungutnya dan tertegun melihat wajah-wajah di dalamnya. Wajah seorang wanita muda dengan senyum indah. Di sampingnya seorang anak perempuan kecil yang mirip sekali dengan Arfan. Lalu, seorang pria. Wajahnya tak asing, hatiku mencelos. Itu ayahku. Masih muda, bersama wanita yang bukan ibuku. Jantungku berdegup keras. Aku menatap kembali bingkai foto itu, tangan gemetar. Apa yang terjadi di masa lalu antara keluargaku dan keluarga Arfan? Jangan pernah sentuh itu lagi. Suara Arfan membuyarkan lamunanku. Ia berdiri di ambang pintu, matanya tajam menusukku. Aku menoleh panik. Aku nggak sengaja. Fotonya jatuh. Ia maju dan merebut bingkai itu dari tanganku. Tangannya menggenggam terlalu erat hingga jari-jarinya memutih. Sekilas, ada kemarahan yang tertahan dalam tatapannya. Kamu nggak punya hak membuka masa lalu yang bukan milikmu, katanya dingin. Tapi aku punya hak untuk tahu, Arfan, kataku lirih. Karena aku istrimu. Aku tinggal di rumah ini, tidur di bawah atap yang sama. Aku berhak tahu kenapa kau menikahiku, kalau ternyata semua ini ada hubungannya dengan keluargaku. Ia tertawa sinis. Jadi sekarang kau mulai menyusun puzzle-nya. Ya, aku diam. Tapi tatapanku tak goyah. Arfan menghela napas panjang. Satu hal yang harus kau tahu, Naila. Pernikahan ini mungkin menyelamatkan keluargamu dari aib. Tapi jangan berpikir itu berarti kalian bebas dari dosa. Keluargamu sudah menghancurkan keluargaku sejak lama. Aku terpaku. Ucapan itu menggema di kepalaku berkali-kali. Keluargamu sudah menghancurkan keluargaku. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Arfan berjalan pergi, membawa foto itu bersamanya. Pintu ditutup tanpa suara, tapi dentumannya terasa mengguncang hatiku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kalimat Arfan bergema terus-menerus dalam pikiranku. Apa yang telah dilakukan ayahku? Siapa wanita dalam foto itu? Kenapa Arfan terlihat seperti menahan kebencian yang mendalam? Aku beranjak ke kamar ibuku, menghubunginya lewat video call. Wajah ibu muncul dengan mata sembab. Ia belum bisa sepenuhnya tenang, meskipun semua utang telah dibayar lunas oleh Arfan. Ibu, bisiku. Aku butuh ibu jujur kali ini. Siapa wanita itu? Yang ada di foto tua bersama ayah? Dan kenapa Arfan seolah-olah membenciku? Ibu menunduk. Lama.
napasnya terdengar berat. Dulu, ayahmu pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita. Namanya Aisyah. Dia tunangan dari ayah Arfan. Tapi semuanya hancur karena ayahmu. Aisyah meninggal karena overdosis setelah ditinggal begitu saja. Mataku membelalak. Apa? Ibu baru tahu setelah semua terjadi. Ayahmu menutupinya rapat-rapat. Tapi sepertinya keluarga Arfan tak pernah lupa. Darahku serasa berhenti mengalir. Jadi ini bukan hanya soal utang. Ini balas dendam. Aku menutup panggilan. Lalu menatap keluar jendela yang gelap. Angin malam mengibas tirai dengan kasar. Seperti perasaanku yang tercerai-berai, Arfan tidak menikahiku karena kasihan. Bukan karena iba. Bukan karena ada simpati. Tapi karena aku adalah putri dari lelaki yang menghancurkan hidup keluarganya. Dan kini, aku tak tahu apakah aku istri atau alat balas dendam yang hidup. Sudah hampir 2 minggu aku tinggal di rumah ini. Tapi anehnya, setiap pagi ketika membuka mata, aku selalu merasa seperti sedang menginap di tempat asing. Tanpa akar, tanpa rasa memiliki. Ini bukan rumah. Ini hanya bangunan megah dengan dinding dingin yang memantulkan kesunyian. Aku duduk di tepi jendela, menyaksikan matahari menyelinap pelan di balik pepohonan tinggi halaman belakang. Arfan sudah pergi sejak pagi, seperti biasa tanpa sepatah kata. Jadwal kerjanya tak pernah jelas, tapi dia selalu pulang larut dan membawa aroma parfum berbeda setiap malam. Kadang aku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar bekerja? Atau ada kehidupan lain yang sedang dia mainkan? Kehidupan yang sebenarnya tidak melibatkan aku. Aku berjalan menyusuri lorong panjang rumah, yang sepi seperti museum. Lukisan-lukisan tergantung angkuh di dinding, sebagian bergaya klasik, sebagian abstrak dan menyeramkan. Aku berhenti di depan salah satu lukisan yang menampilkan sosok wanita berbaju putih dengan mata tertutup kain. Entah kenapa, aku merinding. Ada simbol aneh di pojok lukisan, tulisan tangan kecil, seperti angka atau kode, 2311A. Aisyah, gumamku pelan, tiba-tiba suara langkah kaki membuatku berbalik. Mbak Rina, pembantu rumah tangga itu, muncul dengan tatapan cemas. Mbak Naila, sebaiknya jangan terlalu sering jalan sendiri ke lantai ini. Ini lantai pribadi Pak Arfan. Aku cuma ingin tahu tempat tinggalku sendiri, kataku, menahan nada kecewa. Apa semua di rumah ini dilarang disentuh? Mbak Rina terdiam. Matanya seperti menyimpan banyak hal, tapi lidahnya memilih bungkam. Sorenya, aku menerima paket yang dikirim ke rumah. Anehnya, tak ada nama pengirim. Hanya kotak coklat polos dengan tali merah. Aku membawanya ke kamar, membukanya perlahan, isinya membuat jantungku berdegup cepat. Satu amplop tua dengan foto lama. Foto ayahku memeluk wanita muda di depan restoran, dan satu kertas fotokopi surat penyelidikan lama. Nama wanita itu, Aisyah. Nah, tahu Fadila, keterangan overdosis 2007, tidak ada tuntutan. Diduga korban depresi akibat percintaan. Tanganku gemetar. Siapa yang mengirimkan ini? Arfan? Tidak. Kalau dia ingin menyiksaku, dia tidak akan melakukan ini secara diam-diam. Dia akan melakukannya di hadapanku, dengan tatapan tajam yang menusuk, seperti biasa. Mungkinkah seseorang di rumah ini menyimpan simpati? Atau justru seseorang ingin aku tahu bahwa aku sedang berada dalam perang? Malam itu, saat aku hendak ke dapur, aku tak sengaja melihat Arfan sedang berbicara di telepon, berdiri di balkon lantai atas. Suaranya pelan tapi tegas. Belum. Dia belum tahu semuanya. Tapi biarkan saja. Biar dia berpikir, dia mulai mengerti. Itu bagian dari rencana. Tubuhku membeku. Nafasku tercekat. Rencana? Apa aku bagian dari sesuatu yang sedang dia jalankan? Aku mundur perlahan, kembali ke kamar tanpa suara. Tapi di dalam, emosiku mulai bergolak. Aku mulai paham. Arfan tak hanya menikahiku karena masa lalu. Dia menikahiku untuk sesuatu yang lebih besar. Dan sekarang aku sadar,
Aku tak bisa hanya duduk diam dan menjadi boneka dalam pernikahan ini. Beberapa hari kemudian, saat Arfan pulang lebih cepat, aku memberanikan diri berbicara di ruang makan. Aku menyiapkan makanan seperti biasa, padahal aku tahu dia hampir tak pernah menyentuh masakanku. Tapi malam ini berbeda. Aku duduk di hadapannya dan menatap matanya langsung. Aku tahu tentang Aisyah. Ia berhenti makan, menatapku lama. Tidak marah, tidak terkejut, tapi seperti sedang menunggu. Ayahku pernah berselingkuh dengannya, dan karena itu Aisyah bunuh diri. Aku tidak menyangkal kenyataan itu. Tapi pertanyaanku sekarang, apakah kamu menikahiku hanya untuk membalas dendam? Sunyi. Bahkan jam dinding pun seolah berhenti berdetak. Arfan menghela napas panjang. Kalau aku bilang ya, apa kamu akan meninggalkan rumah ini sekarang juga? Aku menggeleng. Tidak, aku bukan pengecut. Dan aku ingin tahu bagaimana akhirnya permainan ini akan berjalan. Ia tersenyum tipis. Kau tidak seperti yang kubayangkan. Dan kau lebih berbahaya dari yang kuduga. Kami bertatapan lama. Kali ini tanpa kemarahan, tapi juga tanpa kedekatan. Hubungan kami bukan sekadar dingin, tapi berbahaya. Seperti berjalan di atas pecahan kaca, setiap langkah bisa membuatku berdarah. Di kamar, malam itu, aku menulis di buku harianku. Rumah ini bukan rumahku, tapi aku akan bertahan di dalamnya. Bukan karena cinta, tapi karena harga diri. Jika dia berniat membalas dendam lewatku, maka aku akan pastikan dia tak bisa menghancurkanku semudah itu. Aku menutup buku itu dan menatap ke cermin. Bukan lagi Naila yang naif, tapi Naila yang akan melawan. Sudah lewat tengah malam ketika aku terbangun oleh suara berderit pelan. Bukan dari jendela, melainkan dari lantai bawah. Aku memasang telinga. Ada langkah kaki, pelan dan ragu-ragu, seperti seseorang berusaha tak terdengar. Aku bangkit dari tempat tidur, mengenakan syalku, lalu mengintip dari celah pintu kamar. Lorong rumah sunyi. Tapi lampu di ruang baca lantai bawah menyala temaram. Ada yang sedang di sana, Arfan? Dengan langkah hati-hati, aku turun, melewati tangga yang panjang. Jantungku berdetak kencang, tapi rasa ingin tahuku lebih kuat dari rasa takut. Dari balik pintu yang terbuka sedikit, aku melihat bayangan seseorang berdiri di depan lemari buku besar. Tangannya menggenggam sesuatu, kunci. Dan sejurus kemudian, dia membuka sebuah panel rahasia di dinding. Aku menahan napas. Ternyata, lemari itu menyembunyikan sebuah pintu kecil di baliknya. Pria itu masuk dan menutup pintu rapat. Aku mundur, cepat, kembali ke lantai atas. Menutup pintu kamar dan bersandar di belakangnya. Apa yang baru saja kulihat? Apa yang disembunyikan Arfan di balik pintu itu? Pagi harinya, aku menunggu sampai Arfan pergi ke kantor sebelum turun ke ruang baca. Lemari itu terlihat biasa, kuno dan berat. Tapi setelah kusentuh dan kusisir setiap sisinya, aku menemukan celah di bagian kiri bawah. Panel tersembunyi, seperti yang kulihat semalam. Tapi kuncinya tak ada. Aku mencoba menariknya, mendorong, menekan, tapi tak berhasil. Frustrasi menggerogoti, tapi aku tahu, di balik pintu itu, ada sesuatu yang tidak boleh aku lihat. Dan itu alasan kenapa aku harus melihatnya. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai memperhatikan Arfan dengan lebih saksama. Cara dia berbicara di telepon, bagaimana dia selalu membawa koper hitam kecil setiap malam Jumat, dan, yang paling mencurigakan, tatapannya yang berubah setiap kali aku menyinggung soal masa lalu. Lalu datang hari itu. Hari saat Arfan lupa membawa koper hitamnya, ia terburu-buru keluar karena rapat mendadak. Dan koper itu tertinggal di ruang kerja. Aku berdiri di depan koper hitam itu, menatapnya seolah ia menyembunyikan kebenaran yang siap mengoyak jiwaku. Kuncinya masih menggantung. Tanganku gemetar saat membukanya. Dan di dalamnya, ada beberapa amplop putih besar, stempel rumah sakit, dokumen rahasia dengan kop surat RS Jiwa Seruni, dan satu bundel foto-foto, semua wanita muda. Sebagian mengenakan seragam perawat.
Tapi yang membuatku hampir menjatuhkan koper itu, satu dari mereka adalah aku. Foto candid saat aku berjalan keluar dari rumah kos, saat aku sedang duduk di halte, saat aku membeli makanan kecil di pinggir jalan. Semua diambil dari kejauhan. Semua sebelum aku mengenal Arfan. Dia menguntitku. Bahkan sebelum aku tahu siapa dia. Tanganku gemetar. Koper itu jatuh dengan bunyi nyaring. Nafasku memburu. Aku mencari lagi. Ada buku catatan kecil. Target, Naila Putri. Status, anak dari target utama. Nugraha, pengkhianat. Pendekatan, melalui keluarga. Dekati saat krisis. Tawarkan pernikahan sebagai solusi. Tujuan, proses kontrol emosional dan psikologis. Awasi reaksi. Aku membeku. Aku bukan istri. Aku objek eksperimen. Malam itu aku tak makan. Aku tak tidur. Tapi aku tidak menangis. Tidak kali ini. Ketika Arfan pulang, aku menunggunya di ruang makan. Lampu semua kupadamkan, hanya cahaya lilin yang menyala. Ia masuk, menatapku curiga. "Kamu kenapa?" Aku tersenyum pelan. "Aku hanya ingin bicara tentang koper hitammu dan ruangan rahasia di balik lemari buku." Ia membeku di tempat. Aku berdiri, mendekatinya pelan. "Kamu pikir aku boneka, Arfan? Kamu pikir aku tidak akan mencari tahu siapa kamu sebenarnya?" Dia menarik napas. Kali ini, tak ada kepura-puraan. "Ya, aku memang mencarimu sebelum kita menikah. Aku tahu siapa kamu, siapa ayahmu, dan apa yang keluargamu lakukan terhadap hidupku. Aku hanya membalas dengan caraku sendiri. Dengan menjadikan aku kelinci percobaan, dia menatapku tajam. Dengan membuatmu merasa seperti apa yang aku rasakan bertahun-tahun. Dipermainkan, dihancurkan, lalu dibuang. Kami saling menatap. Dua orang yang masing-masing membawa luka. Tapi bedanya, aku tidak berniat membalas dendam. Sedangkan dia sudah menjadikanku alat. Malam itu, aku tidak tidur di kamar kami. Aku tidur di ruang baca, dengan pintu dikunci dari dalam. Tapi sebelum tidur, aku menulis satu kalimat di buku harianku. Aku akan bertahan. Bukan karena cinta, tapi karena aku harus tahu seberapa jauh seseorang bisa melukai sebelum akhirnya dia sadar bahwa luka tak selalu harus dibalas luka. Dan sejak malam itu, aku tahu, aku tidak lagi menjadi istri. Aku menjadi musuh yang tinggal di bawah satu atap. Aku mulai menyadari sesuatu yang ganjil dari Arfan. Ia bukan hanya seorang pria yang terluka. Dia adalah seseorang yang belum pernah benar-benar sembuh. Seseorang yang hidup dalam masa lalu dan menyeret orang lain ke dalamnya, agar tak merasa sendiri dalam kehancuran. Tapi aku bukan dia. Dan aku tak akan menjadi korban yang diam. Sudah 3 hari aku tidak berbicara padanya, selain basa-basi seperlunya. Ia pun tidak mencoba menjelaskan lebih jauh tentang koper hitam, foto-foto, atau ruangan rahasia yang masih belum sempat aku masuki. Seperti ada permainan diam-diam yang sedang kami mainkan, dan masing-masing tahu, ini belum selesai. Aku memutuskan mendatangi satu-satunya orang yang mungkin tahu siapa Arfan sebenarnya. Mbak Rina. Aku menunggu sampai sore, saat Arfan pergi untuk dinas luar kota seperti yang dia katakan. Suaranya biasa saja saat pamit, tapi matanya penuh peringatan. Setelah mobilnya meluncur keluar dari halaman, aku segera mencari Mbak Rina di dapur. "Aku perlu bicara," kataku. Dia menoleh, gugup. "Bicara apa, Mbak?" "Jangan panggil aku Mbak, kalau kamu tidak mau bicara jujur." Ia terdiam, tapi aku melihat tangannya gemetar. Aku tahu dia tahu sesuatu. "Siapa Aisyah Fadilah?" Tanyaku to the point. Mata Mbak Rina membulat. Ia menunduk. "Jangan-jangan kamu juga salah satu orang yang Arfan kendalikan. Tapi aku yakin kamu menyimpan sesuatu. Dan kalau kamu diam terus, kamu akan ikut tenggelam." Ia mendesah. Lalu pelan-pelan bersuara. "Aisyah adalah kakak saya." Aku membeku. "Kakak kamu?" "Iya."
Dulu dia kerja sebagai perawat di rumah sakit tempat Arfan magang. Mereka dekat, tapi hubungan mereka rumit. Kakak saya hamil. Arfan panik. Lalu tiba-tiba kakak saya diberi surat pengunduran diri dan diminta hilang dari hidupnya. Aku menelan ludah. Setelah itu, dia depresi. Kami semua nggak tahu siapa Arfan sebenarnya. Kakak saya overdosis, meninggal. Dan 2 minggu setelah pemakamannya, seseorang membayar semua utang keluarga kami, tunai, tanpa nama. Aku menarik napas dalam. Dan kamu dibayar untuk diam? Mbak Rina menunduk. Air matanya menetes. Saya cuma takut, saya sendirian. Tapi saya tahu, kamu juga korban. Malam harinya aku menatap ke arah lemari buku besar itu lagi. Mbak Rina memberiku kunci kecil, yang katanya diselipkan almarhum kakaknya dulu, di balik buku milik Aisyah, yang entah kenapa masih disimpan Arfan. Dengan kunci itu aku berhasil membuka panel tersembunyi di balik lemari, dan di dalamnya sebuah ruangan gelap, kecil, hanya diterangi satu lampu gantung tua. Di sekelilingnya, penuh dengan papan foto, coretan peta koneksi, artikel koran, bahkan salinan percakapan pesan teks dan rekaman suara. Semuanya tentang keluargaku, ayahku, ibuku, adikku, bahkan nama mantan kekasihku pun tertulis di sana. Tapi, ada satu yang lebih mencengangkan. Di tengah-tengah ruangan ada papan besar dengan judul Pembalasan Proyek N. Dan di bawahnya, fotoku. Tertulis, objek utama, target psikologis, waktu jatuh, maksenda 6 bulan. Aku bukan hanya dijebak menjadi istri. Aku sedang dijatuhkan perlahan-lahan. Sore keesokan harinya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Naila. Putri? Iya? Aku Raka, teman kuliahmu. Kita pernah satu proyek bareng dulu. Kamu masih ingat? Aku terdiam sebentar, mencoba mengingat. Suara itu, ya, dulu kami pernah dekat. Aku minta maaf langsung nelpon gini. Tapi aku barusan lihat namamu di salah satu berkas lama milik Arfan. Aku sekarang kerja di rumah sakit, tempat dia pernah praktik. Kamu harus hati-hati. Aku nggak tahu persis, tapi suaranya mengecil. Dia terlibat program eksperimen psikologis, semi-legal. Banyak datanya dihapus, tapi nama kamu masuk daftar. Aku nyaris menjatuhkan ponselku. Kalau kamu butuh bukti, aku bisa bantu cari. Tapi kamu harus keluar dari sana. Jangan tinggal sama dia lebih lama. Aku mematikan telepon dengan tangan gemetar. Aku bukan istri. Aku bukan korban. Aku objek eksperimen, klinis. Malam itu Arfan pulang lebih cepat. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya dengan wajah datar. Aku berdiri menghadapnya. Tak lagi takut, aku tahu semuanya. Ia tersenyum, dingin. Bagus, itu artinya kita bisa mulai bagian yang paling menyenangkan. Aku menatapnya lekat-lekat. Kalau kamu pikir kamu bisa mengendalikan semuanya, kamu salah besar, Arfan. Ia melangkah mendekat. Tapi kamu lupa satu hal, Naila. Kamu sendirian. Aku balas tersenyum. Tidak, tidak lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan sebagai korban. Aku tidak tidur malam itu. Seketika semua terasa nyata dan semu dalam waktu yang bersamaan. Aku masih tinggal di rumah yang penuh rahasia, bersama lelaki yang tak hanya menikahiku untuk menutupi aibku, tapi juga menjadikanku subjek dari eksperimen psikologis yang dia kendalikan sendiri. Arfan bukan suamiku, dia penjagaku, peneliti yang mengamati reaksiku seperti hewan lab. Tapi sekarang, aku tidak tinggal diam. Aku menghubungi Raka diam-diam, mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Aku pakai hoodie, topi, masker. Untuk pertama kalinya aku merasa seperti buronan, tapi demi kebenaran, aku tak bisa mundur. Ketika kami bertemu, Raka menatapku dengan sorot mata iba. Kamu lebih pucat dari terakhir kali kita ketemu. Aku tertawa hambar. Kalau kamu hidup dengan psikopat, mungkin kamu juga akan seperti ini.
Ia mengeluarkan map tebal dari tasnya. Ini yang bisa aku selamatkan. Banyak data sudah dihapus, tapi aku berhasil lacak file backup internal. Nama kamu ada di dokumen tertutup. Project Psikon 27. Project apa itu? Bisikku. Raka menatapku lekat. Project ini didanai oleh lembaga swasta. Tujuannya, meneliti trauma emosi akibat pengkhianatan keluarga, kontrol psikologis melalui hubungan palsu, dan respons jangka panjang dari perempuan dengan beban moral. Aku menutup mulutku. Nafasku tercekat. Subjek diambil dari keluarga dengan masalah utang, reputasi buruk, atau aib sosial. Kamu subjek yang paling bersih. Tapi kamu satu-satunya yang dipilih langsung oleh Arfan. Mataku membulat. Apa maksudmu? Raka menatapku. Karena kamu bukan hanya target. Kamu adalah putri dari lelaki yang dia anggap menghancurkan hidup ibunya. Darahku mendidih. Ayahku? Iya. Ayah kamu, Pak Nugraha, pernah menjadi kepala proyek yang menutup penelitian ilegal milik ibunya Arfan. Karena itu, ibunya bunuh diri. Dan Arfan menyimpan dendam itu sejak dia masih remaja. Aku ingin muntah. Ternyata semua ini bukan tentang aku, tapi tentang ayahku. Tentang masa lalu yang diwariskan dan dijadikan alat balas dendam. Malamnya, aku berpura-pura biasa. Tapi, dalam diriku, badai telah pecah. Aku menunggu Arfan tertidur sebelum menyelinap masuk ke ruang rahasianya lagi. Dengan dokumen dari Raka di tanganku, aku mencocokkan setiap foto, grafik, dan skema dengan kenyataan yang aku alami. Setiap pertengkaran, kami dirancang. Setiap kejadian direkayasa. Bahkan saat aku hamil 2 bulan lalu dan keguguran karena stres. Ternyata itu pun termasuk dalam kemungkinan reaksi emosional ekstrem yang tercatat di laporan Arfan. Tangisku pecah dalam diam. Aku meremas kertas laporan itu sampai kusut, tapi tiba-tiba ada suara dari belakangku. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan? Aku menoleh. Arfan berdiri di ambang pintu, mata merah, wajah dingin seperti mayat. Aku sudah tahu kamu menghubungi Raka. Kamera di ruang kerjaku aktif. Termasuk saat kamu membuka koperku. Kamu pikir kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup? Aku mundur pelan, tapi dia mendekat. Tapi aku senang kamu tahu semuanya sekarang. Karena tahap selanjutnya dari eksperimen ini adalah bagaimana subjek menghadapi kebebasan setelah tahu kenyataan. Apa maksudmu? Arfan menyeringai. Aku akan ceraikan kamu minggu depan. Aku akan buat kamu dituduh mencuri dokumen rahasia. Dan keluargamu akan jatuh lebih dalam. Kamu bebas, tapi kamu hancur. Tanganku mengepal. Kalau kamu pikir kamu bisa mengendalikan segalanya, kamu lupa satu hal. Bisikku. Apa itu? Tanyanya menantang. Aku menatapnya lurus. Kamu jatuh cinta padaku. Untuk pertama kalinya, wajahnya goyah. Sekilas. Tapi, cukup untuk aku tahu, aku benar. Semua ini, kamu rancang. Tapi kamu tidak pernah merancang hatimu sendiri. Kamu mencintaiku, Arfan. Dan itu akan menjadi kehancuranmu. Dia mundur satu langkah, tapi senyumnya kembali muncul. Cinta? Tidak. Itu hanya ilusi. Sama seperti pernikahan kita. Aku tersenyum kecil. Kalau begitu, tunggu sampai ilusi ini membakar seluruh duniamu. Keesokan paginya, aku pergi. Tapi bukan kabur. Aku bawa semua dokumen, foto, rekaman, bahkan voice note ancamannya. Dan aku menyerahkannya ke pengacara Raka yang diam-diam sudah menyusun tuntutan. Aku juga siapkan konferensi pers. Aku tidak peduli harga diriku hancur. Aku akan buka semuanya tentang eksperimen itu. Tentang suamiku yang psikopat. Tentang sistem yang membiarkan perempuan seperti aku dihancurkan oleh pria berdasi. Dan saat aku berdiri di depan podium itu, dengan rambut terikat rapi, mata sembab tapi kepala tegak, aku tahu, aku tidak lagi hanya Naila si istri pura-pura.
Aku Naila, suara dari semua perempuan yang pernah dijadikan korban oleh mereka, yang mengira mereka Tuhan. Dan Arfan, dia akan jatuh. Bukan karena aku, tapi karena egonya sendiri. Hari itu, langit Jakarta mendung, seolah turut menyaksikan sejarah kecil yang akan tercipta. Hari di mana seorang wanita biasa berdiri melawan kekuatan yang selama ini menekannya. Aku berdiri di depan gedung pengadilan negeri. Nafasku bergetar, tapi langkahku mantap. Hari ini aku akan bicara. Di depan hukum, di depan dunia. Tentang semuanya. Ruangan sidang padat. Wartawan berdatangan sejak pagi. Kamera menyala, mikrofon diarahkan padaku dan Arfan. Tapi berbeda dengan biasanya. Kali ini Arfan tidak berdasi rapi, tidak tersenyum manis. Wajahnya kaku, dingin. Bahkan sedikit panik, mungkin karena dia tahu semua permainannya tidak lagi rahasia. Jaksa memulai dengan membuka bukti. Voice note ancamannya padaku malam itu, dokumen proyek Psikon 27, hingga testimoni Mbak Rina dan Raka. Aku duduk di kursi saksi. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tahu ini waktuku. Silakan Bu Naila, ceritakan apa yang Anda alami. Aku menarik napas panjang, menatap ke arah Arfan yang duduk tak jauh dariku, lalu berkata, "Saya menikah karena keluarga saya memiliki utang dan aib. Saya menerima pernikahan ini karena dijanjikan kehidupan yang menutup malu. Tapi saya tidak tahu bahwa saya bukan istri. Saya adalah kelinci percobaan. Seluruh ruangan hening." Aku lanjutkan dengan suara tegas. Suami saya, Arfan Mahardika, ternyata bagian dari proyek ilegal yang melibatkan manipulasi psikologis terhadap perempuan dalam kondisi lemah. Saya dijadikan subjek eksperimen tanpa izin. Ia membangun rumah tangga palsu, menciptakan konflik, bahkan membiarkan saya kehilangan janin kami hanya demi melihat reaksi emosional saya. Beberapa orang mulai menangis di bangku penonton. Kamera masih terus merekam. Yang lebih mengerikan, ternyata ini semua adalah balas dendam terhadap ayah saya. Karena masa lalu yang bahkan saya tidak tahu, saya dihancurkan. Untuk membalas dosa orang lain, aku menunjuk Arfan. Dia mencintaiku, mungkin, tapi lebih mencintai kuasa. Dan sekarang, saat kuasa itu direnggut, dia tidak lagi menjadi peneliti. Dia hanya seorang pria kecil yang takut kehilangan kendali. Sesi berikutnya adalah bagian yang tak terduga. Pengacara Arfan meminta waktu untuk menghadirkan saksi, dan muncullah seorang wanita tua. Lemah, berkerudung gelap, wajahnya asing, tapi saat dia bicara, semuanya berubah. "Nama saya Kartini, saya ibu kandung Arfan." Bisik-bisik mulai terdengar. "Ada yang perlu kalian semua tahu," ucapnya lirih. "Saya tidak bunuh diri seperti yang diceritakan. Saya disembunyikan oleh Arfan." Mataku membelalak. Ia menciptakan narasi bahwa saya mati karena proyek ayah Naila. Padahal, sebenarnya, saya hidup, tapi sakit. Dan dia tak mau saya memaafkan orang yang dia benci. Wajah Arfan membatu. Saya tidak ingin Arfan hidup dalam dendam. Tapi ternyata, dia lebih memilih menghancurkan orang lain daripada menyembuhkan dirinya sendiri. Wanita itu menangis. "Maafkan anak saya, Naila. Maafkan saya. Aku tak mampu menahan air mata. Semua ini lebih dalam dari yang kukira. Bukan hanya eksperimen, bukan hanya dendam, tapi juga trauma antar generasi yang diwariskan dalam diam dan sakit." Setelah persidangan selesai, hakim belum mengetuk vonis. Tapi publik sudah menjatuhkan satu. Arfan hancur, proyeknya dibekukan. Semua mitra akademisnya mundur. Lisensinya dicabut, reputasinya dikoyak, dan aku kembali ke rumah kecil ibuku. Rumah masa kecil yang dulu kupandang dengan malu, kini jadi satu-satunya tempat aku merasa aman. Aku duduk di kamar lamaku, melepas penat. Menyentuh perutku yang kosong, tapi hatiku yang perlahan mulai terisi kekuatan. Teleponku berdering. "Raka, bagaimana rasanya jadi ikon perlawanan hari ini?" katanya, setengah bercanda. Aku tersenyum kecil.
Aku bukan ikon apa-apa, Rak. Aku cuma wanita yang lelah jadi boneka. Dia tertawa. Itu lebih dari cukup untuk menginspirasi banyak orang. Malam itu aku menulis di buku harian. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan palsuku dimulai. Aku bukan lagi korban. Aku bukan lagi alat. Aku adalah aku. Dan mungkin luka ini tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tapi aku akan menjahitnya. Dengan tanganku sendiri. Dan itu cukup untuk hari ini. Malam itu, aku duduk di balkon rumah ibu, menatap bintang-bintang yang terpancar samar di langit Jakarta. Udara malam terasa lebih sejuk daripada biasanya, dan suara angin seakan menyapa dengan lembut. Aku berusaha menenangkan pikiranku, tapi kenyataan masih memelukku erat, lebih rapat dari yang kuinginkan. Arfan sudah jatuh, tapi entah kenapa, rasa lega itu tidak pernah datang sepenuhnya. Malah, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Sebuah rasa kehilangan yang tidak bisa kutangkap dengan jelas. Apakah itu karena aku kehilangan sesuatu yang selama ini aku percaya? Ataukah karena Arfan masih membayangi pikiranku, meski sudah terpojok, aku tidak tahu. Keesokan harinya, kabar tentang Arfan tersebar luas. Media sudah berbondong-bondong meliputnya, menghujatnya, merobek-robek setiap kepingan kebohongan yang dibangun selama bertahun-tahun. Ia kini hanya sebuah nama yang tak lebih dari contoh dari kegagalan psikologi dan balas dendam yang berlarut. Tapi aku tidak merasa kemenangan itu sepenuhnya milikku. Hari itu, aku dihubungi oleh pengacara yang menangani kasus ini. Arfan mengajukan banding. Ia tidak menerima kekalahannya begitu saja. Dan yang lebih mengejutkan, ia mengajukan tawaran. Beri saya kebebasan, dan saya akan mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Ini tidak hanya tentang saya. Ini tentang semua orang yang ada di sekitar kita. Tawaran itu menggantung di udara. Dan entah mengapa, aku merasa terperangkap. Aku duduk termenung, memikirkan kata-kata itu. Apa yang dimaksud Arfan? Apa yang lebih buruk lagi dari apa yang telah terjadi? Siang harinya, aku pergi menemui Raka di kafe tempat kami bertemu sebelumnya. Raka, apa yang dimaksud Arfan dengan lebih besar? Tanyaku tanpa basa-basi. Raka mengusap wajahnya. Ia tampak cemas. Aku takut dia punya sesuatu yang lebih buruk dari apa yang dia lakukan padamu. Kamu tahu Arfan ini. Ia bukan orang biasa. Dalam dunia akademis, ada banyak orang besar yang terlibat. Jika dia berbicara, dia bisa menjatuhkan lebih banyak lagi. Aku menatapnya tajam. Jadi, jika aku memberi kebebasan pada Arfan, dia akan menggali lebih dalam lagi? Akan mengungkap siapa? Raka mengangguk perlahan. Iya, Naila. Tapi ingat, dia bisa merusak lebih banyak orang lagi. Tapi aku bukan wanita yang mudah takut. Aku menghela napas, lalu memutuskan. Aku harus membuat keputusan ini sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan rumah Arfan. Entah kenapa, rumah itu kini terasa berbeda. Semua yang dulu tampak mewah dan mengesankan, kini terasa seperti sebuah penjara besar. Penuh dengan kenangan yang tidak ingin kutangkap lagi. Aku mengetuk pintu dengan hati yang penuh kebingungannya. Pintu terbuka, dan Arfan muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih muram dari sebelumnya. Apa yang kamu inginkan, Naila? Tanyanya, suaranya datar. Apa yang kau tawarkan itu? Apa benar-benar hanya tentang aku? Aku menatapnya, berusaha mengungkapkan ketidakpastian dalam hatiku. Dia mengangguk. Ini bukan hanya tentang kamu, Naila. Ini tentang kehidupan kita. Tentang apa yang telah kita lakukan pada diri kita sendiri. Aku bisa membongkar semuanya. Semua yang kita sembunyikan selama bertahun-tahun. Tapi itu akan melibatkan lebih banyak orang. Lebih banyak yang harus membayar. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Tapi ada sesuatu yang lebih penting di sini. Kebebasan. Aku ingin kebebasan, Arfan. Tanpa harus berurusan denganmu atau masa lalu yang kamu buat. Aku menatap matanya dengan penuh tekad. Tapi, aku harus memastikan satu hal sebelum itu. Jika kamu benar-benar peduli dengan kebenaran, kamu tidak akan mengorbankan orang lain lagi. Aku akan membuat keputusan,
Tapi aku tidak akan menjadi bagian dari kebohonganmu lagi. Arfan tersenyum miring. Kamu ingin mengakhiri permainan ini, bukan? Tapi kamu harus ingat, Naila. Permainan ini sudah dimulai jauh sebelum kamu mengenalku. Dan aku bisa membuatnya selesai. Dengan caraku. Aku mendekat, mendongak sedikit untuk melihat matanya lebih dekat. Kamu lupa satu hal, Arfan. Saya adalah pemain terakhir yang bisa mengakhiri semuanya. Dan saya akan memastikan kamu tidak pernah bisa memainkan siapapun lagi. Dia terdiam lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu inginkan. Aku menarik napas panjang. Ini adalah pilihan terakhir. Dan aku tidak akan menyerah. Hari berikutnya, aku melangkah keluar dari bayang-bayang Arfan untuk terakhir kalinya. Kasus ini akan diselesaikan tanpa harus terperangkap dalam balas dendamnya. Aku memberikan semua bukti yang ada, termasuk rekaman, pengakuannya kepada pihak berwenang dan publik, memastikan bahwa Arfan tak bisa lagi memanipulasi siapapun. Namun, aku tak bisa menahan diri. Ada satu hal yang masih mengganjal di benakku. Aku mendatangi rumah Mbak Rina dan bertanya lebih dalam tentang keluarganya. Ternyata, ada rahasia lain yang belum terungkap. Arfan bukan satu-satunya orang yang memiliki obsesi dengan masa lalu keluargaku. Tapi, aku akan menangani itu nanti. Sekarang, aku memilih untuk melangkah maju. Tanpa Arfan. Tanpa masa lalu yang mengikatku. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti diriku sendiri. Dan itu adalah kebebasan yang sejati.